Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kekhawatiran dan obatnya. Sebelum masuk ke materi tausiah kita, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Kita tengadahkan tangan, kita panjatkan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulish shahawati ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini kekhawatiran dan obatnya. Rasa takut, rasa khawatir dan obatnya. Ada yang tahu definisi takut? Apa definisinya takut? Definisi takut adalah kita menggunakan imajinasi kita untuk membayangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita takut. Kita menggunakan imajinasi kita, pikiran kita untuk membayangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Inilah definisi takut. Takut itu sangat bahaya, khawatir itu sangat bahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ham itu khawatir. Nabi berlindung dari khawatir. Mari kita lihat fakta-fakta bahaya kekhawatiran. Saya bacakan aja ya. Pengusaha yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi khawatir akan mati muda. Berarti bukan hanya pengusaha, karyawan yang tidak bisa menghilangkan rasa khawatir, tidak bisa mengatasi kekhawatiran, akan mengalami stres dan bisa mati muda. Kekhawatiran itu bisa memutihkan rambut anak kecil, sehingga si anak bisa menjadi tua sebelum waktunya. Ada ayat yang luar biasa tentang duka, tentang khawatir, tentang sedih. Ayat di dalam surat Yusuf, ketika ayahnya Nabi Yusuf bersedih, ya, khawatir terhadap anaknya, hingga terjadilah beliau terkena apa? Buta. Subhanallah, Al-Quran itu luar biasa ya. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kesedihan itu bisa membutakan mata, bagaimana kekhawatiran itu bisa membuat kita kena penyakit fisik. Makanya berulang kali di sini saya bahas bagaimana Nabi mendahulukan berlindung dari khawatir, sedih, baru dari ajis. Apa ajis artinya? Lemah fisik. Jadi Nabi berlindung dari ham, khawatir, hazan, sedih, baru dari ajis. Ajis itu lemah fisik.
Berarti kalau kita selamat dari khawatir, insya Allah fisik kita ini menjadi kuat. Makanya kita harus membuat komunitas, ya. Kekuatan itu ada pada kebahagiaan. Siapapun yang bahagia hidupnya, insya Allah dia akan memiliki fisik yang kuat. Anak yang bahagia di rumah, insya Allah nggak sakit-sakitan. Setuju nggak? Halo, istri antum kalau sakit-sakitan tanya ya, bahagia nggak? Khawatirnya banyak sakit-sakitan itu karena ketidakbahagiaan, karena kekhawatiran. Makanya khawatir yang lebih berbahaya dari yang kita takut. Yang jadi gini, miskin itu bahaya, tapi takut miskin itu lebih bahaya. Sakit itu bahaya, takut sakit itu lebih bahaya. Makanya ketika kita takut sakit, kita sedang mengalami sakit sebelum sakit. Ketika kita takut miskin, kita sudah miskin sebelum miskin itu datang. Jadi membuat kemiskinan itu datang sebanyak ketakutan yang kita datangkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan satu riset dari Dr. Harold Habib, dokter Amerika. Sebelum kita membahas solusinya ya, kita bahas dulu bahayanya. 176 eksekutif muda Amerika yang berusia di sekitar 44 tahun, sepertiga dari mereka menderita salah satu dari 3 penyakit. Usianya 44 tahun, usia kita ya. Sepertiga dari mereka menderita salah satu dari 3 penyakit yang diakibatkan oleh jaringan saraf yang terlalu tegang. Karena khawatir tadi. Perhatikan apa aja nih penyakitnya. Pertama adalah penyakit jantung. Dan yang kedua adalah penyakit mah kronis. Dan yang ketiga adalah tekanan darah tinggi. Makanya dokter itu 20 kali lebih banyak yang mati karena jantung dibandingkan dengan petani. Petani itu jarang yang mati karena jantung. Tapi dokter 20 kali lebih tinggi kematiannya disebabkan oleh jantung. Ini hasil riset Dr. Harold. Ada lagi Dr. Walter Clemens Alvarez. 4 dari setiap 5 pasien saya, kata beliau, menderita penyakit yang tidak semata-mata akibat gangguan fisik, tetapi juga oleh rasa takut, cemas, emosi berlebihan, kehilangan kendali, dan ketidakmampuan berinteraksi dengan lingkungan. Subhanallah. Ini saya sebutkan dulu bahaya-bahayanya. Tapi kalau ada yang tidur di sini pasti orang itu nggak cemas. Karena orang yang cemas biasanya susah tidur, ya kan? Atau ada lagi yang nyeletuk, Ustaz, justru dia itu cemas, Ustaz. Untuk melupakan kecemasannya dia tidur, Ustaz. Nah itu nggak tahu ya, tergantung ya. Dale Carnegie, tahu antum bukunya How to Stop Worry. Tapi ini saya ambil dari bukunya Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Jadid Hayata, Perbaharui Hidup. Saya kutip ini dari buku beliau. Kata Dale Carnegie, fakta yang tidak bisa dimungkiri bahwa ketika nilai saham bursa menurun, kadar gula pada air seni dan darah para pemain saham langsung bergerak naik. Jadi kalau antum sedihnya hilang, khawatirnya hilang, mungkin kita akan jarang berobat ke dokter. Setuju nggak? Makanya Nabi itu jarang sakit, betul nggak? Kalau sakit betul-betul karena fisik, bukan disebabkan oleh khawatir, bukan disebabkan oleh rasa sedih. Di zaman modern ini luar biasa kekhawatirannya, betul nggak? Halo, apalagi di kota, tukang pijat di mana-mana, itu nggak? Itu tanda apa? Banyak orang yang sakit. Dokter 24 jam di mana-mana. Tukang jamu di mana-mana. Obat alternatif
di mana-mana, masuk TV, masuk radio. Itu tanda betapa banyaknya orang yang tertimpa penyakit disebabkan oleh kekhawatiran. Nah, apa penyebab kekhawatiran? Di antara sebab kekhawatiran ini, sebelum kita obatnya, yang pertama adalah keinginan yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketidakpastian yang tinggi. Pertama, keinginan tinggi, ketidakpastian yang tinggi. Ada nggak di antara kita yang selamat dari dua ini? Hah? Sekarang ini bagaimana ketidakpastian? Tinggi atau rendah? Hah? Antum menginginkan sesuatu, ketidakpastiannya tinggi, wah, antum bisa khawatir. Atau ketidakpastiannya rendah, tapi antum sangat menginginkan. Saya mau kasih mudah-mudahan doa sama antum. Ini secara aja tahadus bil nikmah. Bulan Ramadan yang lalu, saya di SMS atau di WA oleh teman yang sekarang sekolah di Jepang. Dia bilang, Ustaz, kalau Ustaz bawa di Jepang bagaimana? Bersedia atau enggak? Saya nggak pernah mikir mau ke Jepang. Lalu siapa jawaban saya? Kalau antum anggap saya pas di situ, layak, kira-kira bisa memberikan manfaat, monggo, saya bilang gitu. Biasa kan? Saya tidak menjawab, ayo gitu, enggak gitu. Kalau menurut antum, saya kira-kira bisa cocok sama jamaah sana, bisa memberikan manfaat, monggo. Sebentar ya Ustaz, saya usulkan. Diusulkan sama beliau. Ternyata pas diusulkan, ada panitia yang lain sudah deal sama Ustaz yang lain. Kira-kira kalau ketika dia menginformasikan ke saya kabar itu, saya kira-kira gimana? Biasa aja? Atau kesel? Hah? Subhanallah. Apa jawaban saya? Ini cerita hidup saya. Berarti baru Ramadan kemarin kan? Saya bilang berarti belum jodoh. Selesai. Udah nggak pikirin. Saya juga nggak tahu kok dia ingat saya nggak ingat dia. Dia di Jepang. 2 minggu ini, nggak sampai 2 minggu ini, dia SMS lagi. Ustaz, kalau tanggal 7, sampai tanggal 14, antum ke Jepang bagaimana Ustaz? Coba saya lihat dulu ya, saya bilang gitu agenda saya. Saya lihat, ternyata bisa. Oke. Kemudian nanti saya rapatkan dulu untuk finalnya. Dirapatkan apa namanya? Biasakan komunikasi jarak jauh itu. Sampai gimana prosedurnya? Dia bilang, Ustaz punya e-paspor atau paspor biasa? Kalau e-paspor, Ustaz langsung berangkat. Saya bilang saya paspor biasa. Saya bilang gimana prosedurnya? Oke, nanti dikirim jaminan dari kedutaan, gitu ya. Nanti dikirim tiket. Udah dikirim tiket, Ustaz, lagi apa jaminannya sudah akan segera kami kirim. Itu saya tungguin, nggak dikirim-kirim, ya. Akhirnya apa? Saya bilang, mungkin karena saya terlalu memikirkan. Mulai malam ini saya nggak pikirkan lagi. Udah, apa saya nggak mau melihat HP itu. Nggak mau bikin itu. Jadi makin dipikirin itu nggak dikirim-kirim. Kemarin, karena saya nggak melihat HP, pas saya buka HP bukan untuk tujuan itu, saya lupain beneran tuh. Ustaz, sudah dikirim. Artinya, ketika kita tidak terlalu menginginkan sesuatu, itu pertama kita selamat dari kekhawatiran. Bahkan makin kita terlalu ingin mengontrol sesuatu sekarang harus, itu biasanya kita makin diuji dengan sesuatu itu, sehingga sesuatu itu ada aja halangannya. Betul kan? Ini fakta. Sekaligus berita gembira buat antum.
Ustadz yang ngasih di sini biasa, insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 7, tanggal 14, saya ada di Jepang. Tadi baru ngajuin visa, insya Allah hari Selasa ngambil visa. Doain ya. Amin ya Robbal. Nggak pernah mikir ke Jepang. Bagi saya, kalau Allah menginginkan ke Jepang, menginginkan ke Amerika, menginginkan masuk TV, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Atau bagi tidak jadi masuk TV, tidak jadi masuk ini, tidak jadi pergi kemana, tidak ada yang juga bisa meloloskan. Antum kenal ada Ustaz Saiful Bahri? Pernah ngisi nggak di sini? Ramadan kemarin dia sudah pamit ke tempat-tempat pengajiannya, nggak bisa ngisi di Ramadan karena dia mau ke Australia. Jadi dia kosong jadwalnya Ramadan. Idul Fitri juga dia kosongin. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bisanya nggak keluar. Padahal udah lewat KBRI. Maka kira-kira kalau keinginan kita terlalu tinggi, maka kita akan khawatir. Ketidakpastian yang tinggi, maka kita akan khawatir. Ketidakpastiannya rendah, tapi keinginan terlalu tinggi, maka itu juga akan bisa membuat kita khawatir. Dan kita ini dikelilingi oleh ketidakpastian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu terjadi apa yang akan terjadi esok? Ada? Siapa yang sudah berhenti berkeinginan di sini? Waduh, berarti kita semuanya sangat riskan tertimpa penyakit yang namanya khawatir, yang tadi bisa kena jantung, bisa kena stroke, bisa lumpuh, dan tadi rumah sakit itu lebih banyak diisi oleh pasien yang disebabkan penyakitnya oleh kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menarik, Allah sengaja membuat ketidakpastian itu ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada yang tahu mengapa ketidakpastian itu ada? Karena kalau ketidakpastian itu ada, membuat kita apa jadi? Khawatir. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, ketidakpastian itu sebenarnya adalah perintah dari Allah agar kita melakukan sesuatu. Kalau semuanya serba pasti, buat apa kita melakukan sesuatu? Benar? Halo? Makanya Allah buat segala sesuatu itu tidak pasti agar kita berbuat. Kalau sesuatu itu serba pasti, buat apa antum berbuat? Pasti kok. Pasti dapat gaji setiap bulan sekian tanpa bekerja. Atau kerja nggak? Ketidakpastian itu adalah perintah Allah agar kita melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Bahkan salah satu cara mengecilkan kekhawatiran adalah melakukan sesuatu. Benar? Betul atau tidak? Betul. Salah satu cara mengecilkan ketakutan kita adalah melakukan sesuatu. Caranya bagaimana? Nah, antum ambil kertas. Ini udah masuk ke teknisnya. Antum ambil kertas, buat 2 kolom. Kolom pertama, tulis sesuatu yang saya bisa lakukan. Antum masalahnya apa, yang antum khawatirkan apa, tulis. Yang antum takuti apa. Maka bikin kolom yang pertama adalah apa yang bisa saya lakukan. Kolom yang berikutnya adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Oke. Nah sekarang ketika membayangkan yang antum takutkan dan khawatirkan itu, apa yang antum bisa lakukan? Tulis 1, 2, 3, 4. Maka subhanallah,
Maka lakukanlah apa yang antum bisa lakukan. Serahkanlah kepada Allah apa yang tidak bisa antum lakukan. Halo? Karena yang tidak bisa antum lakukan, antum pikirin juga. Ini yang tidak bisa antum lakukan. Ini di luar kemampuan antum. Antum pikirin ngaruh nggak? Kita fokus kepada apa yang ada di tangan kita yang mampu kita lakukan. Nah, kalau antum sudah melakukan apa yang bisa antum lakukan, lalu menyerahkan kepada Allah apa yang tidak bisa antum lakukan, insya Allah khawatir antum akan hilang. Tapi saya Ustadz masih khawatir Ustadz. Nah, saya sudah lakukan apa yang saya bisa lakukan Ustadz. Yang tidak bisa saya lakukan saya serahkan kepada Allah, tapi saya masih khawatir. Saya ingin mengatakan kepada antum bahwa ciri orang yang tidak tawakal kepada Allah, ciri orang yang tidak bergantung kepada Allah, merasa gelisah setelah dia berikhtiar. Ini dalam kalimat tadi. Kalau antum sudah melakukan sesuatu yang antum bisa lakukan, itu di luar kemampuan, di bawah kemampuan antum, antum sudah lakukan, lalu antum pasrahkan kepada Allah masih gelisah, itu tanda bahwa antum bergantung kepada ikhtiar. Itu tanda bahwa antum bergantung kepada usaha, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Di sini yang terpenting adalah antum harus punya kemampuan membedakan mana yang antum bisa lakukan, mana yang tidak bisa antum lakukan. Jangan sampai antum meletakkan sesuatu yang antum bisa lakukan di kolom ini tidak bisa antum lakukan. Bahkan antum meletakkan sesuatu yang tidak bisa antum lakukan di kolom yang antum bisa lakukan. Makanya ada doa yang bunyinya seperti ini. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku untuk merubah apa yang bisa aku rubah. Berilah kepadaku kemampuan untuk menerima apapun yang enggak bisa saya rubah. Yang ketiga doanya, ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah untuk mampu membedakan mana yang saya bisa rubah, mana yang tidak bisa saya rubah. Setuju? Poin terakhir itu penting karena banyak orang yang salah di poin yang ketiga. Sesuatu yang bisa dia rubah, dia pasrahkan kepada Allah. Sesuatu yang dia bisa lakukan, dia pasrahkan kepada Allah. Padahal kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, menyerahkan kepada Allah apa yang tidak bisa kita lakukan. Bagaimana? Jadi justru ketidakpastian adalah perintah dari Allah agar kita melakukan sesuatu. Hanya dengan melakukan sesuatulah kekhawatiran kita akan mengecil, tidak hilang sama sekali. Ya. Kenapa tidak hilang sama sekali? Nanti saya akan bahas. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ini saya ambil dari buku Muhammad Al-Ghazali, Perbarui Hidupku. Ada di penerbit Zaman, itu saya kemarin beli di pameran buku, bagus. Paling tidak di situ pertama dia mengutip motivator barat, kemudian dia combine dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Itu yang menarik. Kata beliau, tanyakan kepada diri Anda ketika kita ada khawatir, apa kemungkinan terburuk yang bisa menimpa kita? Kalau antum khawatir, misalkan semoga Allah melindungi,
dipecat dari kantor. Kemungkinan terburuknya begitu. Ya. Bayangkan kemungkinan terburuk tentang apa yang kita khawatirkan. Seolah-olah dia sudah terjadi. Lalu tahapan berikutnya, segeralah merancang untuk menyelesaikan apa yang sudah kita anggap tadi seolah-olah sudah terjadi tadi. Berikan solusinya. Setelah itu tutup buku antum. Nah, kan antum udah membayangkan, saya kalau dipecat dari kantor, ini kemungkinan terburuknya, solusinya apa yang akan saya lakukan? Antum segera tetapkan, saya akan begini. Habis itu tutup buku dah. Kan belum terjadi kan? Kalau nanti terjadi, antum sudah tahu solusinya. Kalau seandainya tidak terjadi, ya tidak perlu dikhawatirkan. Kalaupun sudah terjadi, antum sudah gimana? Jangan biarkan ini liar. Ketakutan, mendramatisir, bayangkan saja yang terburuk. Lalu kalau itu terjadi, apa yang akan saya lakukan? Segera tuliskan. Itu. Insya Allah kita tidak akan. Contoh. Si Fulan ini takut dipecat dari kantor. Sudahlah, anggap itu sudah terjadi. Solusinya apa? Solusi yang paling mudah. Saya jadi Gojek, Grab Bike. Sudah. Next tahapan berikutnya gampang nanti pikirinnya. Gimana kira-kira? Berkurang nggak khawatirnya? Halo? Berkurang. Itu 2 tips ya. Yang pertama tadi adalah can do, can do. Apa yang antum bisa lakukan, apa yang tidak antum bisa lakukan. Antum melakukan saja apa yang antum bisa lakukan. Nah, yang kedua tadi, kemungkinan terburuk yang akan terjadi apa, lalu berikan solusinya. Yang ketiga, nah ini saya ngutip dari Pepeng nih. Hikmah itu dari mana saja kan? Apalagi dari orang yang ngalamin itu lebih dahsyat. Kata Pepeng, jari-jari itu, yang jari-jari almarhum, ada kecerdasan ketiga. Siapapun yang tidak memiliki kecerdasan yang berikutnya ini, yang ketiga ini, maka dia sulit bahagia. Apa itu? Kemampuan menerima apapun yang terjadi. Itu sebenarnya sifat orang mukmin, sungguh mengagumkan orang beriman. Nah, benar antum pernah dengar hadis itu? Ajaba, wah, mengagumkan orang mukmin. Jadi kalau orang melihat antum nggak kagum, itu berarti kita belum sempurna jadi orang beriman. Waktu antum kaya, orang tuh kagum. Salut saya sama si antum tuh kaya. Mohon banget yang itu. Ketika melihat antum dapat musibah pun orang berdecak kagum. Heran orang bisa ya kesabarannya kayak gitu. Subhanallah. Makanya kita yang aku beriman ini kira-kira ada nggak orang yang udah kagum sama kita? Kalau sampai orang kagak kagum sama kita, itu tanda iman kita bermasalah. Karena orang mukmin itu mengagumkan. Setuju ya? Halo? Antum kalau bayangin dokter, apa yang antum bayangkan? Bajunya apa? Putih. Terus apa lagi? Bawa alat apa? Ya. Terus kacamata biasanya. Terus ganteng atau cantik, kira-kira gitu. Ganteng, cantik. Pinter atau bodoh? Pinter. Oh, kacamatanya tebel. Itu antum bayangin dokter. Mestinya antum bayangin orang beriman itu juga begitu. Orang beriman terbayang, wih, pasti rajin ke masjid. Wah, betul kan?
pasti tilawahnya minimal 1 hari. Gitu kan? Kalau nggak kebayang, itu Islam bukan sih? Nah kok copet? Mungkin itu nggak perlu ada tambahannya. Dia adalah sebuah kompetensi yang ada di dalam diri seseorang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kedamaian hati datang dari keikhlasan menerima hal terburuk yang harus terjadi. Kedamaian hati datang dari keikhlasan antum untuk menerima hal terburuk yang harus terjadi. Saya kemarin baca quotes yang bagus sekali. Bunyinya begini: hidup ini sulit, maka terimalah bahwa hidup ini sulit. Halo? Hah? Gimana? Antum bahwa nerima bahwa hidup ini isinya kesulitan, maka antum mengatakan, iya memang hidup ini begini gitu. Itu akan jauh lebih damai hati antum daripada antum menolak bahwa hidup ini sulit. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika kejadian itu menunjukkan kompetensi. Karena kalau sudah 3 hari, 4 hari sabar, itu bukan kompetensi. Semua orang yang ngamuk-ngamuk waktu nerima musibah 3 hari, 4 hari, insya Allah dia udah bisa senyum. Apalagi 1 bulan, udah ke puncak dia. Benar gak? Maka kesabaran itu sebuah kualitas, sebuah kemampuan, skill. Dia fungsi logik, bukan fungsi perasaan. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, yang berikutnya yang bisa membuat kita tidak khawatir adalah kita tidak rakus terhadap dunia. Nah, makanya rakus itu kan berarti keinginannya tinggi sekali. Benar nggak? Maka kekhawatirannya tinggi. Adapun orang beriman, dia qanaah, rakusnya kepada akhirat. Antum kalau rakus kepada akhirat, dunia dapat. Karena antum tidak bisa cari akhirat tanpa lewat dunia. Bisa nggak? Cari akhirat tanpa lewat dunia? Bisa. Tapi kalau antum cari dunia toh, antum akan capek. Makanya kekayaan itu beda dengan kesuksesan. Kalau kesuksesan itu kaitannya dengan jumlah uang antum di bank. Tapi kalau kekayaan kaitannya dengan perasaan cukup yang ada di hati antum. Setuju? Setuju nggak antum? Kaya itu nominal kaitannya. Berapa aset antum tuh sukses itu lihat dari aset antum sukses. Kalau bahagia itu tidak begitu. Kalau bahagia itu, kaya itu di perasaan antum. Maka tidak otomatis tingkat kebahagiaan negara maju lebih tinggi daripada negara yang kurang maju. Antum cek. Sebagaimana tidak otomatis gaji besar lebih berbahagia daripada orang gajinya kecil. Tapi begini, kalau hati orang sudah merasa cukup gaji besar dibandingkan dengan orang hatinya sudah merasa cukup gaji kecil, pasti lebih berbahagia orang yang gajinya besar. Halo? Setuju nggak? Tapi kalau orang gajinya besar tapi hatinya selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang gajinya kecil tapi dia merasakan kecukupan, qanaah di hatinya, dia jauh lebih bisa berbahagia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak perlu bacakan hadisnya karena waktu kita sudah pendek sekali. Nah, apa definisi khawatir tadi?
Sehingga membayangkan sesuatu yang tidak antum inginkan. Khawatir. Apa bedanya dengan doa? Sekaligus ini solusi bagi kekhawatiran. Doa, ya. Kalau doa adalah membayangkan sesuatu yang antum inginkan. Saya ulang lagi ya. Khawatir adalah membayangkan sesuatu yang antum tidak inginkan. Sementara doa membayangkan apa yang antum inginkan. Maka untuk merubah kekhawatiran, maka ubahlah kekhawatiran itu menjadi doa. Karena kekhawatiran tadi membayangkan apa yang tidak kita inginkan, maka rubahlah dia menjadi doa, yaitu membayangkan apa yang kita inginkan. Makanya mengapa Nabi mengajarkan kita berdoa agar kita membayangkan apa yang kita inginkan, bukan membayangkan apa yang kita takutkan. Setuju? Perasaan takut tadi agar kita melakukan sesuatu, ya, itu perintahnya. Perintah yang kedua, perasaan khawatir itu adalah isyarat atau sinyal dari Allah agar kita mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Berbeda dengan dengan sedih. Sedih dengan takut tuh, dengan khawatir beda kan? Kalau sedih itu terhadap sesuatu yang terjadi, sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Kalau takut? Belum. Mana yang lebih mendekatkan kita kepada Allah? Sedih atau takut? Oke, bahagia. Bahagia, senang, itu cenderung mengabaikan kita dari Allah, bener gak? Antum baca surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Manusia itu bisa melampaui batas, sombong, sewenang-wenang ketika dia merasa lebih berkecukupan. Ini kita ini gak salat malam, kenapa? Gaji lancar. Bener. Itu yang belum kenal masjid, itu biasanya hidupnya lancar. Kalau antum sih kalau udah sering ke masjid sih lancar. Biasanya sekali-sekali nongol itu, biasanya lagi nggak lancar tuh. Habis ke masjid lancar, nggak nongol lagi tuh, ada yang begitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, senang itu melalaikan kita dari Allah. Sedih biasa, orang sudah terjadi, mau ngapain lagi? Betul gak? Kalau takut, udah terjadi atau belum? Berarti mana yang akan mendekatkan kita, membuat kita mendekat, berdoa kepada Allah? Senang, sedih, atau takut? Makanya Allah senantiasa memberikan kepada kita ada rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Selalu itu supaya kita connecting kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, agar kita meminjam kekuatan Allah. Ketika Abu Umamah tumbenan berada di masjid pada jam kerja, berarti zaman sahabat itu jarang orang jam kerja itu ada di masjid, maksudnya jam produktif, jam 9, jam 10 gitu. Kalau siang ini nggak istirahat kan. Ini Abu Umamah tumben, nggak kayak kita yang 2 ya tidur di masjid, jam 9, 10 tidur di masjid. Nabi nanya, apa yang membuat engkau berada di masjid tumben gitu? Lalu
dia bilang banyak utang ya Rasulullah, masalah lisan. Lalu Nabi ajarkan doa penghilang kegundahan, kegelisahan, rasa sedih. Kata Nabi, baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kata Abu Umamah, setelah saya baca itu berulang-ulang, maka hilang kesedihan saya, hilang rasa takut saya, khawatir saya. Kenapa demikian teman-teman? Nah ini, doa ini, perspektif doa ini penting. Saya bacakan ya. Mengulang-ulang kalimat doa sesungguhnya merupakan kunci penting untuk mengkondisikan jiwa. Jadi antum waktu mengulang kalimat-kalimat itu antum sedang mengkondisikan jiwa antum. Ajaran agama kita itu penting. Afirmasi. Kadang-kadang di kantor itu rapat, yel-yel terus, ya gitu. Bisa, semangat, luar biasa, kan gitu, benar nggak? Selamat pagi, pagi, sudah malam pagi. Sehingga antum sesungguhnya sedang mengkondisikan jiwa mencapai keadaan tertentu. Apalagi dengan doa-doa itu antum sedang mengkondisikan jiwa antum untuk menjalani hidup ini di bawah naungan dan pertolongan Allah. Subhanallah. Antum sedang meyakinkan diri antum dengan keadaan bahwa antum menjalani hidup ini dengan bantuan Allah. Subhanallah. Doa itu adalah mengandung keyakinan. Waktu antum doa, antum sedang menguatkan keyakinan. Doa itu mengandung tekad yang kuat. Doa itu bukanlah hanya mengandung keluhan. Berdoa sesungguhnya, ini perhatikan kalimatnya, kita sedang menentukan orientasi, isi yang akan kita jalani. Waktu saya berdoa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina, itu saya sedang menetapkan visi misi saya terhadap anak yang saya miliki. Betul? Bukan hanya sekedar berisi keluhan. Itu saya sedang mereorientasi jalan yang akan saya tempuh. Subhanallah. Orang yang berdoa adalah orang yang memiliki keimanan. Perhatikan ini sebagai penutup. Antum tidak mungkin berdoa kalau antum tidak ada iman. Antum beriman Allah Maha mendengar, ya kan? Allah Maha kuat, Allah Maha mendengar, menjawab doa. Allah Maha menolong, Allah Maha kaya. Betul nggak? Ada iman. Dan perhatikan ini, keimanan dan kekhawatiran itu berbanding terbalik. Semakin tinggi keimanan kita, semakin rendah kekhawatiran kita. Semakin rendah keimanan kita, semakin tinggi rasa khawatir. Maka orang yang beriman itu tidak membutuhkan dokter ahli jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau rasa takut itu karena gangguan jin, setan atau diguna-guna, itu bagaimana solusinya? Ya, diguna-guna, antum tidak akan bisa diguna-guna kecuali orang yang sedang lalai dari Allah. Guna-guna itu adalah kegelapan. Kegelapan itu karena antum menjauh dari cahaya. Ya,
Bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena antum menjauh dari cahaya. Atau guna-guna itu karena ada dosa antum. Karena tidak ada yang lebih berbahaya, yang tidak ada ketakutan bagi seorang muslim melebihi ketakutannya terhadap dosa. Karena musuh itu hanya akan berbahaya jika kita punya dosa. Jika kita tidak berdosa, maka musuh itu tidak akan membahayakan kita. Antum setuju? Filosofis banget ini yang saya sampaikan. Makanya ketika Nabi wahyu pertama turun kepada beliau Iqra, kan Nabi ketakutan, takut digangguan jin. Apa kata Khadijah? Kalla, mungkin engkau itu adalah seorang yang nyambung surat lain. Engkau itu orang yang menghormati tamu. Engkau itu orang yang menolong orang yang tertimpa musibah. Disebut kebaikan-kebaikan. Artinya hanya karena kita dosa turun musibah, maka tidak akan terangkat musibah sebelum kita bertobat. Maka eksternal itu hanya bisa mengganggu kita kalau internal kita lemah. Setuju nggak? Maka kuatkan internal kita. Maka yang di luar itu berani. Kalaupun dia mencoba berani, dia akan kalah. Oke ya? Makanya sifat setan itu kan khanas itu sembunyi. Kapan dia waswisu? Ketika kita lalai dari Allah, dia waswasa. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, dia khanasa. Itu. Jadi lemah di diri kita, lemah di akidah, lemah di keimanan. Itu yang membuat setan masuk pada kita. Makanya orang mukmin itu dia kuat di pertama di keyakinan, menuntut ilmu. Yang kedua, kuat di pengendalian syahwat. Karena bahaya itu ada dari dua. Pertama dari syahwat, yang kedua dari syubhat. Kalau syubhat itu antum kurang ilmu. Syubhat, jil itu syubhat maksudnya. Aliran sesat itu maksudnya syubhat. Ahmadiyah itu syubhat. Kalau perempuan syahwat. Korupsi syahwat. Dua pintu. Kalau dua pintu itu antum kuatkan insyaallah. Ada orang syubhatnya nggak ada, syahwatnya nggak kuat, ilmunya matang Ustaz, tapi berzina. Nah itu kuat di sini, ilmunya syahwat nggak kuat. Belum so. Ada yang lain? Oh. Saya nggak ke situ soalnya disut nih, biar manfaatnya lebih banyak. Ya silakan. Dihidupin mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini, kalau misalkan ada orang udah berjanji, kita berjanji, terus setelah berjanji itu kita jadi khawatir kalau janji itu ditepati. Ya. Kan kalau nggak menepati janji itu bisa. Ya. Yang janji siapa nih? Misalkan kalau orang kan kadang-kadang berjanji. Iya. Iya. Makanya jangan kebanyakan janji. Banyakin komitmen. Karena janji dengan komitmen itu beda. Kalau janji itu di depan, kalau komitmen di perjalanan. Janji itu memberi harapan. Kalau komitmen memberikan kepercayaan. Antum janji kepada istri waktu akad nikah,
Komitmen itu setelah menikah. Paham ya? Makanya orang mukmin itu tidak mengatakan saya akan kecuali di embel-embel insya Allah. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kita mampu melaksanakan janji itu. Karena banyak sesuatu yang di luar kita, di luar kekuasaan kita. Itu mukmin. Tapi ada orang yang melingkari janji bukan karena tidak mampu menepati janji, karena memang biasa mengingkari janji. Orang mukmin itu tidak menepati janji bukan karena biasa mengingkari janji, tetapi karena keterbatasan dia sebagai manusia. Makanya dia bilang insya Allah, saya akan tepati janji ini. Semua yang ada di kewenangan saya akan lakukan, kecuali memang ada di luar kewenangan saya, itu maunya Allah berarti. Itu mukmin. Nah, makanya membangun kepercayaan itu lama, tapi untuk kecewa itu cepat. Betul nggak? Betul apa enggak? Semakin banyak janji kepada orang, semakin kemungkinan besar kita melanggar lebih besar. Makanya jangan banyak janji. Janji ini, ya duitnya ada, kan gitu. Ternyata nggak ada, itu utang, ya kan gitu. Bohong itu namanya. Mendingan mau ini dari mana duitnya? Jangan mau bikin ini, emang anggarannya dari mana? Kan gitu. Itu kan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, betul nggak? Fakta bukan itu. Yang penting saya nggak nyebut nama kan? Kalau nyebut nama nggak etis. Kalau antum membayangkan seseorang itu salahin format pikiran antum. Jangan salahin saya, ya betul ya? Saya nggak nyebut nama, antum langsung ingat seseorang, nah itu salahnya sendiri. Kalau saya nggak nyebut satu orang. Oke. Makanya jangan berjanji. Orang mukmin itu kalau janji dia tepati. Dia hanya tidak menepati janji itu ketika memang itu batas kemampuannya, ada peran Tuhan di situ. Makanya dia bilang insya. Kita kebanyakan menggunakan insya Allah itu untuk nggak jadi, nggak nepati. Padahal filosofisnya nggak gitu. Saya datang nih, kecuali memang takdir Allah itu di luar kewenangan saya tuh. Saya sakit, mana bisa saya? Tapi kalau semuanya oke, memang itu di kemampuan saya pasti datang. Kecuali ada halangan di luar kemampuan saya untuk menolak. Itu insya Allah tuh maksudnya begitu. Kalau kita kebanyakan insya Allahnya apa? Nggak jadi, betul ya? Ayo main ke rumah ya, insya Allah. Insya Allahnya apa? Semangat itu nggak jadi, nggak datang gitu. Filosofisnya beda. Gitu kan? Pertanyaannya apakah itu masih bingung aja? Kalau dia janji, khawatir mengira kalau lakukan apa yang bisa antum lakukan. Antum ini untuk menepati janji ini apa yang bisa saya lakukan? Lakukan itu, maka kekhawatirannya akan mengecil. Terus faktor-faktor yang di luar bayangan saya serahkan sama Allah. Antum hanya diminta melakukan apa yang antum bisa lakukan. Yang membuat kekhawatiran itu besar adalah antum khawatir, tapi apa yang antum bisa lakukan tidak antum lakukan, makin besar kekhawatirannya. Itu tipsnya sudah saya kasih tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.